24. Jihan terduduk di teras belakang rumahnya seorang sendiri. Tangannya terlihat tengah memegang sebuah figura. Tangan satunya lagi sibuk mengelus foto yang ada di figura. Tiba-tiba dia menitikkan air mata. Ia rindu. Rindu pada ibunya yang 5 tahun lalu sudah menghadap ilahi. Ia ingat bagaimana baiknya sosok ibu tercinta. Bahkan di saat dirinya ada di posisi terpuruk. Saat tahu Danu menikah lagi. Sungguh ibunya menjadi obat. Ia selalu menguatkan dirinya. Kebanyakan orang tua jika anaknya disakiti maka dia akan ikut campur. Lalu meminta untuk bercerai. Tapi ibunya sama sekali tidak meminta dirinya untuk bercerai. Ibunya hanya berpesan pilihlah yang menurutmu terbaik. Karena kamu sendiri yang akan menjalaninya bukan ibu. Sungguh dia begitu butuh dorongan seperti itu. Dia butuh sosok yang bisa mensupport dirinya untuk tetap bisa berbahagia, menghidupi kedua anaknya. Meskipun tanpa sosok Danu di hidupnya. Bu, andai makam ibu dekat. Mungkin aku saat ini tengah menangis di atas pusara ibu. Bu, 1 minggu lagi Jihan akan menikah. Jihan minta doa restunya. Semoga pernikahan Jihan kali ini berjalan dengan lancar, tanpa ada hambatan apapun. Serta Jihan harap dialah yang terakhir. Petik 2. Jihan semakin terisak-isak. Berusaha untuk tidak menangis namun tidak bisa ia lakukan. Bu, calon suami Jihan namanya Mario. Umur kita terpaut 10 tahun. Lebih tua aku. Tapi, sungguh dia begitu tulus mencintai Jihan. Jihan tidak tega jika harus menolak dirinya. Karena jika boleh jujur sampai detik ini Jihan masih takut. Takut untuk menikah lagi. Tapi bismillah ini yang terbaik. Petik 2. Raisya sang anak sulung. Tak sengaja mendengar keluh kesah Jihan. Sungguh Raisya ikut bersedih. Dia tahu bagaimana perjuangan sang Uma untuk bertahan hidup menghidupi dirinya dan Reno. Hingga umanya bisa bangkit dari keterpurukan. Bahkan saat itu usianya 6 tahun. Sudah memiliki pemikiran ingin membahagiakan umanya. Tidak ingin membuat sang Uma bersedih. Kini di usianya yang sudah menginjak 11 tahun. Keinginan untuk melindungi umanya semakin besar. Terbukti saat untuk pertama kalinya, setelah 5 tahun tidak bertemu dengan ayahnya. Raisya merasa ayahnya berubah. Bahkan umanya sering kepergok menangis karena ayahnya. Dia tak ingin umanya terus diganggu ayahnya. Hingga ia akhirnya memutuskan untuk menjodohkan ibunya dengan Mario. Mario orang yang baru beberapa bulan kenal dengannya, namun mampu mencuri hatinya. Raisya yakin jika Mario orang yang tepat untuk umanya. Kenapa dirinya begitu yakin? Karena tanpa disengaja dirinya mendengar pembicaraan umanya dengan Mario. Dan Mario menceritakan sejak kapan dirinya mencintai umanya. Raisya pikir di mana lagi ada pria sesetia Mario. Mencintai umanya dari dulu hingga sekarang. Mungkin Mario memang jodoh umanya. Hanya saja Uma harus berlabuh dahulu. Singgah di hati lain. Bagi Raisya orang seperti Mario lah yang tepat untuk menjaga umanya. Bukan hanya itu keunggulan Mario. Mario begitu menyayangi dirinya dan Reno. Dia sosok ayah yang sangat Raisya impikan. Raisya tidak ingin mengganggu umnya. Ia membiarkan umanya untuk meluapkan kesedihannya. Ia memilih beranjak. Lagian ia masih memiliki misi yang penting untuk kebahagiaan umanya. Sedikit berlari ia menaiki anak tangga. Sampai di kamar ia langsung menutup pintu dan menguncinya. Selanjutnya duduk di kursi meja belajarnya seraya memainkan handphone. Sepertinya hendak menelepon atau mengirim pesan. Tangannya begitu sibuk mengetik. Bahkan raut wajahnya terlihat serius. Selang beberapa menit, handphone miliknya berdering. Ia pun langsung saja mengangkat panggilan tersebut. Assalamualaikum. Udah baca chat dari Raisya. Setuju kan? Kalau setuju besok Raisya akan atur semua. Petik 2. Atur saja sesuka kamu. Raisya pun tersenyum saat sudah mendapatkan persetujuan dari orang yang ia telepon. Uma,
Besok akan ada kejutan besar. Petik 2.